Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang ateis yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ia pun menantang orang-orang untuk berdebat dengannya. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, si ateis selalu memenangkan debat sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Maka pergilah ia ke warung di mana Abu Nawas dan kawan-kawannya sering berkumpul. "Siapa di sini yang bernama Abu Nawas?" tanya si ateis dengan nada kesombongan. Abu Nawas yang sedang asik ngobrol seketika menghentikan obrolannya. "Kamu siapa dan apa tujuanmu mencariku?" tanya Abu Nawas balik. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Tapi sepertinya kamu terlihat seperti orang bodoh," kata si ateis. Tak terima dengan ejekan tersebut, Abu Nawas pun langsung membalasnya. "Jangan menilai seseorang dari penampilannya, kawan. Bisa jadi kamu yang lebih bodoh. Kamu boleh saja memakai jubah kebesaran, tapi otak jangan kekecilan." Mendengar perkataan tersebut, sontak kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu jangan kurang ajar. Selama aku menantang debat orang-orang, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku," kata si ateis dengan emosi. "Oh, jadi tujuanmu mencariku untuk menantang debat? Ngomong dong dari tadi, tidak usah pakai mengejek segala," balas Abu Nawas. Kemudian si ateis dipersilakan duduk di hadapan Abu Nawas, sementara kawan-kawan Abu Nawas sudah tak sabar menantikan keduanya untuk berdebat. "Baiklah, sekarang apa yang ingin kau debatkan? Aku terima tantanganmu," ucap Abu Nawas. "Gini, apakah kejahatan itu ada?" kata si ateis memulai pertanyaannya. "Oh iya, kejahatan itu memang ada," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah Tuhan menciptakan segalanya?" tanya si ateis. "Tentu saja, alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan," jawab Abu Nawas. "Nah, bila Tuhan memang menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Kalau begitu, Tuhan sendiri juga jahat. Tapi anehnya, kenapa kalian justru menyembah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Bisa kau jelaskan?" tanya si ateis. Abu Nawas hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun lalu mulai menjelaskan. "Begini kawan, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Apakah rasa dingin itu ada?" "Pasti ada lah, kamu pasti juga pernah merasakannya kan?" jawab si ateis. "Salah kawan, sebenarnya dingin itu tidak ada. Dingin hanyalah ketiadaan rasa panas." Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kegelapan itu ada? tanya Abu Nawas. "Ya, kegelapan memang ada," jawab si ateis. "Salah lagi kawan, kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya," jelas Abu Nawas. "Ya sudah, baiklah, itu terserah caramu berpikir. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Kamu sama sekali belum menjawabnya," balas si ateis. "Justru aku sedang menjelaskannya kepadamu bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Kejahatan ada ketika manusia mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Kejahatan itu ibarat dingin tanpa panas, ibarat kegelapan tanpa adanya cahaya terang," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si ateis pun tak mampu membantah ataupun menyangkalnya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali, saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya, ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah. Dalam agama dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah itu hanya dilakukan oleh mulut,
tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka atau mengeluarkan darah. Tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan? Sedangkan kita tahu bahwa pembunuhan itu bukan hanya mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Begini kawan, semua itu karena dampak yang ditimbulkan sebuah fitnah itu sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut. Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah, tanya kawannya. Baiklah, aku akan ceritakan sebuah kisah. Nah, kisah ini juga pernah diceritakan oleh Muhammad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Maka pergilah ia menemui sebuah jual budak. Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya, ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Hanya ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. Aku mau beli budak yang itu aja, kata si saudagar kaya kepada si penjual. Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat tuan, tapi dia adalah budak yang suka fitnah tuan, tutur si penjual kepada si saudagar. Nah, akan tetapi saudagar kaya itu mengabaikan pemberitahuan tersebut. Ia pun tetap membelinya. Baru beberapa hari menjadi budak si saudagar kaya, si budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Si budak mendatangi istri si saudagar kaya. Ia mengatakan, sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak, kata si budak kepada istri saudagar kaya. Istri sang saudagar pun terkejut mendengarnya. Ah, mana mungkin, bagaimana kau tahu? Tanya si istri penasaran. Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu, ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya, jawab si budak. Istri saudagar itu pun mulai terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya, kata si budak mulai menghasut. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tanya si istri saudagar. Nah, begini, bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu, nanti malam saat kamu akan tidur dengan suamimu, ambillah sebilah pisau kecil. Ketika suamimu sudah tertidur, cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya. Rambut tersebut nanti kamu simpan bersamamu. Dengan begitu suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu, kata si budak memberitahu. Istri saudagar itu pun mulai terhasut dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya. Sementara itu si budak gantian mendatangi saudagar majikannya. Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan lelaki lain, dan ia ingin membunuh tuan supaya bisa menguasai semua harta tuan, kata si budak. Wah, itu tidak mungkin. Istriku adalah wanita yang baik dan setia, ujar si saudagar kaya. Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan akan buktikan sendiri, balas si budak. Antara percaya dan tidak percaya, saudagar kaya itu mulai merasa bimbang. Memangnya nanti malam apa yang akan dilakukan istriku? Tanya si saudagar kaya. Pokoknya tuan tidak boleh lengah, berpura-puralah tertidur, tapi jangan sampai tidur sungguhan tuan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak. Nah, saat malam tiba, saudagar kaya melakukan apa yang disarankan oleh budak barunya. Ia pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika sang istri hendak mencukur rambut janggut suaminya, saudagar kaya mengira kalau sang istri akan membunuhnya. Ia pun langsung merebut pisau tersebut dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Maka akhirnya sang istri tewas di tangan suaminya sendiri. Akibat dari perbuatan saudagar kaya, pihak keluarga sang istri tidak terima. Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti. Mereka lantas membunuh saudagar kaya. Kematian saudagar kaya memancing kemarahan pihak keluarganya. Mereka tidak terima atas kematian saudagar kaya yang dilakukan secara keji dan brutal. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pihak keluarga istri dengan pihak keluarga saudagar kaya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut, ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya, sedemikian dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan akibat perbuatan fitnah.
Oleh sebab itulah agama sampai memposisikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu mendengar kisah yang diceritakan oleh Abu Nawas, kawan-kawannya mulai mengerti bagaimana bahayanya perbuatan fitnah. Kisah selanjutnya. Usaha baginda raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali baginda raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, baginda raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika baginda raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, baginda raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, baginda raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya, tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam baginda raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata baginda raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari baginda raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya baginda raja. Sudah Paduka yang mulia, ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh baginda raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku Abu Nawas, bentak baginda raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka, jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu.
Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja gak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu juga, kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. Akhirnya kamu ketangkap juga, teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas, yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya.
Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Oh tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, "Itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar." Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi, "Nah, sekarang coba katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak juga. Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan. Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda."
Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal, gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang sering membuat banyak orang tertawa dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan hal yang jarang ia lakukan. Ia datang ke istana tanpa undangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kamu datang juga, Abu Nawas. Kebetulan sekali, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas." Abu Nawas merasa senang bukan kepala mendengar hal itu, karena memang hubungannya dengan Baginda Raja sedang sangat dekat belakangan ini. "Wahai Paduka, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Namun Baginda Raja hanya tersenyum dan menjawab, "Sebentar dulu, Abu Nawas." Baginda Raja kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan ketika Baginda Raja kembali, Baginda Raja sudah mengenakan pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Dengan nada yang agak serius, Baginda Raja berkata, "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas kaget dan heran mendengar keinginan Baginda Raja itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas bertanya-tanya, untuk apa Baginda Raja ingin datang ke rumahnya? Terlebih lagi tanpa ada persiapan apapun. Apalagi istri Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. "Maaf nih Paduka, untuk apa Paduka ingin ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh kebingungan. Namun Baginda Raja tetap teguh pada keinginannya dan sedikit memaksa. "Ya, intinya aku mau ke rumahmu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tegas. Karena tak ingin membantah perintah rajanya, Abu Nawas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut.
Tanpa membawa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang tidak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal sahabatnya itu. Tidak ada barang mewah atau perabotan berharga, hanya perabotan sederhana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Sebenarnya aku datang ke rumahmu ini untuk belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, Abu Nawas." Namun, Abu Nawas masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Baginda Raja. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari harus melalui dengan praktek. Dengan demikian, malam itu Baginda Raja memutuskan untuk menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menyalakan api dengan menggosok-gosok kayu. Api kecil itu ia tiup-tiup hingga menjadi lebih besar. Melihat hal itu, Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Kenapa apinya kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Oh, ini supaya panasnya lebih besar dan apinya lebih kuat, Paduka," jawab Abu Nawas. Setelah apinya membesar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sopnya matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Lalu ia meniup sop tersebut sebelum mulai memakannya. Melihat hal itu, Baginda Raja kembali bertanya, "Kenapa sop itu kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Supaya sopnya lebih dingin dan enak dimakan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tertawa kecil, namun ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku rasa aku nggak jadi belajar darimu, Abu Nawas. Kamu itu nggak konsisten dengan pengetahuanmu," ujar Baginda Raja dengan nada agak serius, diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk tidak menginap di rumah Abu Nawas malam itu dan memilih untuk pulang ke istana. Di tengah perjalanan, keduanya berbicara tentang banyak hal. "Ngomong-ngomong, sekarang berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Paduka." "Hah? 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu kamu juga menyebut angka yang sama, 40 tahun? Tanya Baginda Raja dengan nada penasaran. "Hamba kan konsisten, Paduka," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja sadar bahwa bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana, ada kebijakan yang bisa dipelajari dari sahabatnya itu. Dengan begitu, Baginda Raja pun merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting tentang kehidupan dari Abu Nawas.